Mengelola limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3 ini salah satu tantangan paling pusing yang dihadapi perusahaan. Kenapa? Karena salah langkah sedikit aja, resikonya bukan cuma denda yang gede, tapi juga kerusakan lingkungan yang bisa jadi permanen. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas masalah ini dan yang paling penting, kita cari solusinya. Coba jawab pertanyaan ini. Simpel kan? Tapi kalau jawaban Anda ya, wah, ini membuka pintu ke serangkaian kewajiban hukum yang luar biasa rumit. Kalau Anda seorang pemilik bisnis, manajer operasional, atau bagian kepatuhan, Anda pasti paham betul maksud saya. Yuk, kita dalami apa saja kewajiban itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar hukumnya dulu, terus kita lihat ada kategori bahaya apa saja, lalu kita bongkar kerumitan soal ratusan kode limbah. Tenang, setelah itu kita langsung bahas solusinya sampai ke sebuah konsep kunci, keunggulan 90%. Sip, kita masuk bagian pertama, kewajiban hukum. Ini penting banget ya untuk diingat. Ini bukan sekadar saran atau best practice. Ini adalah kewajiban mutlak yang diatur undang-undang di Indonesia. Konsekuensinya jelas dan serius. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita omongin ini? Secara resmi, pemerintah menyebutnya limbah B3. Gampangnya, ini adalah zat apapun yang karena sifatnya, entah itu mudah meledak, beracun, korosif, bisa menyebabkan kerusakan serius, baik buat lingkungan maupun, amit-amit, buat kesehatan kita semua. Nah, ini dia intinya. Peraturan pemerintah itu super tegas. Ada kata wajib di sana. Dan itu saya tekankan. Artinya ini bukan pilihan. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau perusahaan Anda menghasilkan limbah jenis ini, secara hukum Anda bertanggung jawab 100% untuk mengelolanya dengan benar. Titik. Ternyata nggak berhenti di situ. Aturan hukumnya membagi lagi limbah ini jadi 2 kategori utama, tergantung seberapa bahaya dampaknya. Memahami bedanya ini jadi kunci supaya kita bisa patuh sama aturan. Bedanya jelas banget. Kategori 1 itu yang bahayanya langsung terasa. Dampaknya akut. Bayangin aja bahan kimia yang kalau kesentuh sedikit bisa langsung bikin celaka. Nah, kalau kategori 2 ini ibarat bom waktu. Efeknya mungkin nggak langsung kelihatan, bisa jadi baru terasa bertahun-tahun kemudian, tapi dalam jangka panjang sama berbahayanya. Oke, sekarang mari kita lihat skala sebenarnya dari tantangan ini. Kalau Anda pikir ini cuma soal beberapa jenis limbah doang, siap-siap kaget ya. Jadi, pemerintah itu nggak main-main. Ada daftar resmi yang super lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Bisa dibilang, ini adalah kitab suci pengelolaan limbah B3 yang jadi acuan semua industri di Indonesia. Dan ini dia angkanya, 787. Ya, Anda nggak salah dengar. Ada 787 kode limbah B3 yang berbeda dan teridentifikasi secara resmi. Coba bayangkan betapa rumitnya melacak, mengklasifikasikan, apalagi mengelola semua jenis itu dengan benar. Pusing kan? Nah, ini yang bikin makin rumit. Anda nggak bisa simplemente buang semuanya ke satu tempat. Setiap satu dari 787 kode itu butuh penanganan khusus dari mitra yang punya izin spesifik untuk kode itu. Mencari satu mitra yang pas aja udah susah, gimana kalau perusahaan Anda menghasilkan puluhan jenis limbah yang beda-beda? Oke, cukup pusingnya. Setelah kita lihat betapa kompleks masalahnya, sekarang kita pindah ke bagian yang lebih enak, solusinya. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa menavigasi semua aturan ini secara efisien? Nah, untuk menjawab tantangan sebesar ini, muncullah perusahaan-perusahaan seperti PT Putra Restu Ibu Abadi atau biasa disingkat PRIA. Mereka ini memposisikan diri sebagai, katakanlah, pemandu ahli untuk melewati labirin peraturan limbah yang super rumit ini. Jadi apa aja sih yang mereka lakukan? Mereka menawarkan layanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Gampangnya gini, mereka itu pengangkut berizin yang jemput limbah dari tempat Anda. Terus, mereka juga pengumpul yang menyimpannya dengan aman. Kalau bisa, mereka jadi pemanfaat yang mengubah limbah jadi sesuatu yang berguna. Dan terakhir, sisanya akan mereka olah sebagai pengolah sampai benar-benar aman. Semuanya diurus oleh satu pihak. Dan ini bagian terbaiknya. Jangkauan mereka itu nasional. Ini keuntungan yang luar biasa besar, terutama buat perusahaan yang punya pabrik atau cabang di berbagai pulau. Nggak perlu lagi pusing cari mitra lokal yang beda-beda di setiap lokasi. Satu mitra bisa bereskan semuanya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Sebuah angka yang benar-benar jadi pembeda, yang memisahkan solusi komprehensif dari yang biasa-biasa saja. Coba lihat deh grafik ini.
biar lebih kebayang. Batang yang pertama itu total semua kode limbah yang ada di aturan pemerintah, ya. 787 kode itu. Sekarang bandingkan dengan batang kedua. Ini adalah jumlah kode yang bisa dikelola oleh PT Pria. Lebih dari 700. Kelihatan kan betapa luasnya cakupan mereka? Ya, ini dia intinya. Mereka bisa mengelola lebih dari 90% dari semua jenis limbah B3 yang terdaftar resmi di Indonesia. Inilah yang kita sebut keunggulan 90%, sebuah kemampuan untuk menangani hampir semua jenis limbah yang mungkin dihasilkan perusahaan Anda, hanya dengan satu mitra saja. Lantas, apa artinya ini buat Anda? Gampangannya gini, 1, urusan kepatuhan jadi jauh lebih simpel. 2, manajemen limbah Anda jadi terintegrasi penuh, nggak sepotong-sepotong. Dan 3, yang paling penting, Anda cuma perlu berhubungan dengan satu mitra ahli untuk hampir semua kebutuhan limbah Anda. Efisien banget kan? Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk Anda. Coba deh pikirkan lagi strategi pengelolaan limbah di perusahaan Anda sekarang. Dan tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah mitra Anda saat ini bisa menyederhanakan kompleksitas sebesar ini? Apakah mereka menawarkan solusi yang bisa menutupi lebih dari 90% tantangan Anda? Ini adalah pertanyaan krusial yang sangat layak untuk Anda pertimbangkan.